Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita bahas mengenai memahami karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, sehingga tidak dapat digantungkan kepada orang ataupun kerajaan lain. Maka jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi dilakukan di Jakarta tentunya. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit peta yang menjaga Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Laksamana Muda Maida sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di kediaman Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Ya, yang berasal dari usulan Ahmad Soebardjo. Kemudian kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang ini. Kemudian Insinyur Soekarno meminta semua wakil yang ada di dalam untuk menandatangani naskah proklamasi itu sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan muda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas proklamasi, yaitu yang pertama adalah kata tempo diganti dengan kata tempo. Yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah cara menuliskan tanggal. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945
hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga sampai sekarang, setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi disusun dalam keadaan genting dan mendesak, tetapi bukan berarti teks proklamasi tidak mempunyai legalitas dan makna yang mendalam. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas 2 alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikir para pembuat naskah proklamasi waktu itu. Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.